Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast episode 3 SMK Negeri Selipar. Ya kali ini kita podcast lagi ya setelah kemarin sempat nggak jalan, maklum karena sibuk. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Wirawan. Hari ini saya berperan sebagai host, di mana kita di sini mau membahas tema podcast kita adalah judulnya bangga menjadi siswa-siswi SMK Negeri Selipar. Nah di sini nggak cuma saya sendiri, di sini saya ada beberapa guest tamu yang kebetulan temanya itu selaras dengan tema yang mau kita angkat hari ini ya, siswa dan siswi. Halo, apa kabar siswa-siswa kelas 10? Baik. Baik banget ekspresinya ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, ada banyak kita mengenal diri satu dulu ya. Dari yang banyak dulu nanti kita lanjut. Dari mulai namanya, asal sekolah, terus sekarang jurusannya apa? Mulai dari Maya dulu. Hai semua, nama saya Maya Kusuma Dewi, asal sekolah dari SMP 1 Ngawen, dan saya di jurusan TKJ 2. Halo semuanya, nama aku Rizky Hanifah, biasa dipanggil Hanifah. Saya berasal dari SMP 3 Ngawen. Saya mengambil jurusan akuntansi. Pakai mic ini aja. Ya, Zam. Kenapa ketawa ya? Belum mulai udah ketawa ini. Ya, Zam. Halo guys, perkenalkan nama saya Alas Sabrina Prayoga dari SMP 2 Ngelipar, jurusan TKR. Oke, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Prasetya dari SMP 1 Ngelipar, jurusan TPM. Sekarang jurusan TPM. Oke, lengkap ya, di akuntansi, TKJ, TPM sama TKR. Nah, langsung aja kita ngobrol. Sekarang gimana sih perasaan kalian setelah bergabung ke SMK? Maksudnya kalau kemarin kan SMP ya mungkin ya udah, masanya udah lewat lah. Sekarang perasaan ketika kalian udah join ke SMK itu gimana? Mungkin satu menjawab dulu. Siapa dulu? Mungkin dari Maya dulu boleh. Perasaan saya gabung di SMK Negeri 1 Lipar, ya senang dan bangga karena kan saya bisa bergabung di SMK impian. Impian loh, emang dari dulu ngincer sini? Iya. Ya saya dulu sih ya nggak ngincer sini, tapi kemarin di sini ya. Ya gitu deh. Oke, lanjut satu lagi nih boleh. Ini Pak. Nanti giliran ada pertanyaan lain juga. Ya udah urut dulu semuanya. Saya sama Mbak Maya yang pastinya bangga dan senang sekali bisa keterima di SMK 1 Ngelipar. Ya, Jurusannya sesuai yang dipingin? iya. Oh, akuntansi. Ya Sam? Ya. Kalau saya sih jujur aja, sini cuma gara-gara deket. Kan jalur radius ya, kemarin saya sampai ke rumahmu. Terus emang ngincernya TKR? Ya emang ngincernya TKR dari dulu. Tapi nih sekolahnya emang dari dulu pengen ke sini atau? Ya udah dari sini, emang mau ke sini. Saya tiap pagi tuh nih lewat sana tuh pasti lihat si ini tuh di depan rumah. Tapi kayaknya itu udah lulus SMP ya. Baru, itu pas libur panjang. Oh, libur panjang. Oke, yuk satu lagi. Senang Pak, tadinya mau ke SMK 2 terus nggak keterima, terus ambil ke sini, ambil jurusan TPM. Tapi jurusannya emang sesuai Suka harapan? Pak, iya Pak, sesuai harapan. Emang TPM tuh gambaran kamu gimana sih waktu itu? Gambarannya pegang-pegang alat itu Pak. Oke. TKR alat juga dong. Berarti belum ada gambaran jauh TPM itu nanti kayak gimana? Belum. Oke, nggak apa deh. Awal-awal. Oke. Lanjut dulu. Mungkin ke Hanifah dulu mungkin. Boleh sharing nggak alasannya kenapa milih SMK Negeri Selipar? Maksudnya dari sekian banyak SMK atau SMA itu kan pasti juga punya poin plusnya masing-masing, tapi kenapa milih ke SMK Negeri Selipar? Karena di SMK Negeri 1 Ngelipar ini ada jurusan akuntansi yang saya impikan selama ini. Oke. Udah gitu. Oke. Sekarang ini deh. Nih Azam, daya tariknya SMK Negeri Selipar tuh kira-kira yang berasal apa? Kalau saya sih dari dulu udah sering kesini, jadinya tahu tempat, juga tahu lah guru-gurunya udah lumayan Kalau kenal. tak kenal ya. Ya, sini kemarin waktu saya survei kan, kamu kan pakai jalur radius ya. Iya. Kan kemarin guru-guru juga survei ke ya kita operator survei ke rumahmu terus ya. Kayak udah lama mau kesini kayak kelihatan dari seringnya interaksi dengan guru juga. Iya, disuruh guru juga. Siapa? Bapak siapa atau ibu siapa mungkin?
lupa saya Pak. Kemarin itu yang nyuruh ibu toh, yang bapak ibu guru tuh Nggak boleh dekatin mic-nya. bapak ibu guru itu nyuruh ibu saya, terus ibu saya itu bilang saya, terus saya juga nyata kesini. Oh, iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira perbedaan antara SMP sama SMK tuh yang paling kelihatan apa? Maya dulu deh. Dari SMP kan pasti tetap ada ya masa-masa SMP menurut saya itu ya explore, tapi nggak se-explore SMK. Nah, menurut Maya gimana? Perbedaan antara SMP dan SMK yang dirasain sejauh ini apa? Perbedaannya tuh ya tempat sama tingkatan pembelajarannya. Ya sekarang gimana menurutnya Maya? Lebih apa? Lebih serius. Lebih serius, oke. Berarti ini udah berapa minggu pelajaran? Seminggu? Baru seminggu. Berarti masuk minggu kedua ya? Iya. Nih, Danar, perbedaan SMP sama SMK menurut Danar apa? Yang kelihatan banget beda nih sekarang udah SMK gitu. Yang bikin beda apa? Banyak temennya lagi, Oke, banyak temennya lagi. Oke, terus wawasannya lebih luas, dalam konteks apa gitu? Kawasan lebih luas. Pelajaran. Oke nih. Nih satu kelas tuh udah saling interaksi. Maksudnya kalian udah saling kenal itu atau belum? udah saling, Udah bikin grup WA, udah ini. ya bikin grup ya. Oke. Nah, sekarang ini topik utamanya nih, apa? MPLS. Kemarin MPLS ngapain aja sih? Ada yang mau cerita nggak? Kemarin MPLS tuh masih ingat ya ngapain aja? Dari kegiatannya mungkin atau mungkin ada kesan tersendiri, misalnya ada momen gitu yang kalian nggak bisa lupakan atau apa gitu? Ada yang mau sharing mungkin? Siapa dulu? Maya dulu ya boleh. MPLS nih, MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemarin tuh momennya ya paling buat gak bisa lupa itu waktu bikin video. Kayak kita disuruh bikin video tentang anti korupsi dan ya itu buat gak lupa. Asik nggak? Asik. Berapa orang sih itu waktu itu gugus ya? Iya, Bergugus atau mas gugus masih dibagi? Itu enggak? itu kan satu gugus ada berapa? Banyak. Berapa? Ada banyak kayak kita dibagi 12 lebih. Oke, itu yang paling masalah buat Maya ya berarti. Iya. Ya? Oke, nih. Mungkin Azam, yang MPLS yang paling asik tuh ngapain nih? Menurut Azam? Interaksi sama kakak-kakak OSIS. Oke. Interaksi dalam hal apa nih? Atau Kayak kuis, terus game. oke. Atau ngincer kakak OSIS tertentu nih boleh spill boleh nanti siapa tahu kan nggak nanti kan siapa tahu dapat nomornya gitu ya kita ngechat kan nggak tahu juga nggak ada oke beneran nih oke nah selain kakak OSIS yang interaksi sama kakak OSIS apa lagi Sama guru pas kemarin apa itu? Ngapalin lagu Mars ya SMK. oke waktu itu saya butuh sama Pak El sama interaksi emang kita interaksi ngapain oke Kayak kasih tahu, terus yang paling lucu itu pas apa siapa ya kemarin itu? Pak Apet ya Iya. yang agak gemuk Iya. itu emang ya kayak gitu ini nama bedanya sama Mars itu juga Iya. sama maksud kalian kegiatan berhari-hari 5 hari yang berkesan cuma yang Mars doang Dapat nomor WA OSIS. oke yang iya oke dekat yang mana yang mbak atau mas bahaya nih mas Mbak spill dulu privasi. privasi oke privasi boleh boleh lanjut aja ya berarti ya dari sini deh ini kan berarti MPLS sudah selesai loh terus berarti otomatis sekarang ya udah resmi kalian tuh jadi siswanya SMK Negeri 1 Lipar harapan kedepannya itu apa nih dari ini kan udah step pertamanya ya join terus udah kenal budaya Lipar tuh gimana harapan kedepannya gimana pengen join ke apa atau kedepannya pengen ngapain mungkin boleh siapa yang jawab dari Pak misalnya saya pengen ikut organisasi apa gitu ya jawab dong ada nggak harapannya apa nih yang nggak organisasi misalnya apa gitu Apa ya? pengen apa yang dikejar apa sih masa di sini nggak ngejar apa-apa Ilmu. pengen alasannya sangat oke boleh gimana yang diharapkan apa nih di sini udah saya dapat ilmu terus ngapain Belajar. belajar dapat nilai baik terus selanjutnya lulus dengan nilai baik berarti gitu Iya. karena akuntansi banget cocok berarti oke terus lanjut nih Maya deh boleh harapannya setelah join Lipar tuh apa pengen nyoba
pengen nyoba OSIS karena mau kenal semuanya di SMK Negeri 1 Unlipan. Oke. Pengen suka interaksi sama orang gitu ya? Sebenarnya sih enggak, tapi cuman dipaksa orang tua suruh interaksi. Oke. Oke, Azam? Kalau saya sih nggak ada niatan buat gabung organisasi, cuma ada harapan kalau habis lulus atau habis PKL langsung bisa kerja. Oke. Kenapa nggak join? Kayak saya lihat tuh ada potensi nih. Saya lihat kayak kemarin aja ya 1-2 kali kan, kayak contoh kemarin waktu orang ngelapalin deklarasi kan, kamu kan jumlahnya paling keras tuh. Berarti kan ada kepercayaan diri, kayak nggak masalah nih join. Kayak nggak, kemarin udah ikut organisasi juga, tapi lebih nggak mau terkait organisasi lagi. Gitu. Tapi bukannya boring ya nek, kayak nggak ngapa-ngapain di sini tuh. Ya enggak, udah salah sholat kan sudah full day. Oke, boleh. Dana? Makanya pengen ya lulus dengan hasil yang terbaik Pak, terus bisa dapat kerjaan yang mapan lah. Oke. Di antara ada yang ini nggak sih, kayak futsal atau apa gitu, nggak ada lah. Volley Pak, Volley. suka volley. Oke, bisa volley berarti. Bisa. Ada ekstranya juga. Ini aja Saya sih enggak bisa banget, tapi bisa. bisa yang apa? Main bola lah. Bola atau futsal? Bola. Ya kan nggak ada yang bola gitu, nggak ada. Kan ada sebagai putri kemarin sudah sama. Enggak ada, oke. Ini dari persepsi saya, ini waktu kan saya juga awalnya itu idealis, saya kan termasuk kutu buku di sekolah, di kelas itu termasuk kutu bukuan. Terus ya kayak boring aja nih, gini-gini terus. Terus akhirnya waktu saya join Rohis, ada organisasi Rohis di sini, Rohis sama OSIS, jadi saya double dulu. Oke. Selain itu ya di kelas kutu buku, ya gitu pokoknya nek di menurut saya itu pada saat itu nggak ada gambaran apa-apa, tapi emang suka aja join gitu biar lebih eksplor. Ya mungkin yang suka volley silakan volley dan sebagainya, pasti ada pengembangan diri di sini gitu. Nah sejauh ini jurusan yang kalian ambil gimana? Sesuai nggak sama harapannya? Apa kalian gambaran itu ada sesuai nggak? Misalnya kan si Hanifah misalnya ada persepsi akuntansi itu besok bakal ngitung apa, itu ada sesuai nggak kak yang digambarkan? Begini. Iya, sesuai. Sesuai. Terus nih misal nanti ke depannya dia lulus dari akuntansi terus goalnya pengen kerja yang bagian apa sih? Mungkin perbankan Perbankan. untuk ya. Oke. Udah gitu aja. Oke. Saya juga bingung ya ini mau nanya apa, pertanyaan saya itu cuma dikit ya. Ada nggak yang nyesel join SMK Unlipan? Maksudnya kan ya tanpa dipungkiri itu sebenarnya kan ada pilihan 1, 2, 3. Terus ada mungkin dari kalian yang sebenarnya agak nggak seret, tapi ya karena udah dipaksa keadaan dan mau nggak mau harus lanjut. Ada nggak? Nggak ada. Tidak. Yakin? Oke. Ini cuma nih gitu-gitu doang, nggak ada bicara nih. Oke, ini deh. Hikmah dari MPLS kemarin apa? Wah, jauh banget ya Allah, progres banget hikmah. Apa hikmahnya kemarin apa? Mungkin kan ya yang awalnya nggak ada gambaran misalnya, oh SMK tuh asik ini ya, terus karena kemarin MPLS jadinya boleh, nggak ada. Hikmah deh, ya harus pakai jawaban terserah nih. Bingung saya nanyanya juga. Hikmahnya MPLS kemarin apa? Jadi MPLS itu kan adalah kegiatan yang sebenarnya itu menggantikan ospek ya. Dulu angkatan saya itu ospek. Jadi dulu itu ada masa-masa di mana saya itu ya ada senior, ada junior itu. Jadi dan setiap angkatan atau setiap ada peserta baru itu pasti ada ya ospek itu. Nah, karena mungkin dinilai itu udah nggak relate sama zaman yang sekarang ya. Jadi mungkin itu digantikan sama MPLS yang notabene itu lebih ke mendidik, memperkenalkan sekolah itu kayak gimana. Jadi ya kayak gitu fungsi MPLS nih. Makanya saya nanya di situ hikmahnya apa nih MPLS buat kalian? Nek saya nih dulu kan ospek tuh nek kalian mau tahu dulu tuh ospek tuh saya makanan tuh suruh ke bonces, wortel dan sebagainya aneh-aneh itu digabung dalam satu empang, diublek pakai tangan, suruh menghabisin kayak saya masih inget. Terus nanti ini nggak habis nggak boleh pulang, itu kan juga sebenarnya kayak kurang relevan ya. Tapi menurut saya itu berkesan. Nek kalian apa yang bikin berkesan atau hikmah deh? Yang maksud nggak ada yang terngiang-ngiang ya Allah nggak ada. Tuhan. Ya apa yang bisa dipetik dari MPLS kemarin deh? Apa? Itu ada kegiatan banyak loh kemarin, ada dari Kapolsek dan sebagainya juga harus ada
ada dari OSIS juga, maksudnya nggak ada yang itu asap nih apa hikmahnya apa tuh? Saya bingung hikmah itu apa Pak? Tanya Bu Dela deh, saya nggak tahu hikmahnya apa ya. Pokoknya yang bisa dipetik dari kegiatan MPLS kemarin apa? Oke, sabar. Cut. Oke, lanjut. Ya, sambil dijawab dong. Hikmahnya. Lupa, nggak tahu tuh gimana, terlalu Dalam. Next, pertanyaan sih apa ya? Cari pertanyaan lain nih. Oke, ini setelah MPLS kemarin kan berarti secara otomatis nek dari pandangan kita ya yang udah bikin acara MPLS, terus kita udah melakukan PPDB dan sebagainya kan otomatis udah terjaring siswa-siswa yang udah sesuai sama kriteria kita kan. Maksudnya ya kriteria zonasi masuk, nilainya juga sesuai dengan syarat yang 280 siswa itu harus nilai segini itu udah sesuai. Nah kira-kira dari model itu tuh kalian di kelas kira-kira setelah itu semua dilalui udah siap pembelajaran belum? Maksudnya masih aras-arasan karena kemarin libur panjang SMP itu apa? Udah biasa aja sih Pak, udah sekali Udah bisa berbaur sama SMK? Udah. sudah biasa aja, udah nggak ada tekanan apa. Biasanya kan kalau murid baru takut berbaur sama kakak kelas, kayak takut dibully. Oke. Saya udah biasa aja, udah apa-apa. Pokoknya doa asik gitu aja ya. Oke kayak nek Maya mungkin nggak ada. Danar nih boleh danar biar ngomong danar ya. Apa danar? Pakai mic dong. Oke nih ini podcastnya judulnya nggak ada. Oke deh cariin ini nih. Nek saya dulu itu pokoknya ya emang nothing tulus dulu tuh nggak ada harapan pengen jadi apa dan sebagainya itu nggak ada karena nek prinsip saya waktu itu join SMK tuh ya otomatis kerja bukan kuliah tapi yang mungkin teman-teman harus tahu ya kita tuh di sini tuh nggak sekaku itu maksudnya kegiatan belajar ya tapi di luar itu banyak kegiatan juga sebenarnya. Saya tuh dulu nggak ada gambaran kuliah tapi karena ya emang ada peluang yang bisa saya ambil dan sebagainya itu saya jadi ada gambaran karena waktu itu saya cukup berprestasi. Jadi saya tuh dulu juara 2 umum UN di sini. Jadi dari situ tuh kayak ada peluang yang terbuka buat saya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa belajar dari situ. Maksudnya kayak kalian itu willing to open yourself to the world. Maksudnya kalian tuh orangnya fleksibel dan misalnya ada peluang diambil, terus misalnya ada yang ngajak ini itu kan goes dan sebagainya itu kan salah satu bentuk kalian tuh membuka diri terhadap peluang. Nah itu nanti kalian terbiasa dengan hal itu. Nih mungkin teman-teman di sini kan prinsipnya mau kerja ya mungkin cari bekal sebanyak mungkin di sini. Bekal itu nggak cuma tentang kalian tuh materi pembelajaran ya oke materi pembelajaran itu penting tapi di luar itu sebenarnya yang lebih penting menurut saya adalah itu karena nek dimanapun juga nek kalian tuh kerja atau mungkin kalian kuliah atau nanti wirausaha itu kan dibutuhkan nomor satu ya itu tuh karena nanti orang tuh misalnya kita mau kerja sama orang ya pasti kita lihat dia tuh asik atau enggak terus dia tuh pembikin masalah atau enggak itu kan adalah pembelajaran yang kita bisa ambil ketika kita tuh apa ya bahasa Inggrisnya mempersilahkan diri kita buat terbuka dengan peluang itu. Ada lomba-lomba, terus ada juga organisasi, dan tapi ya nggak semuanya itu valid buat semua orang ya. Maksudnya semua orang punya persepsi sendiri. Mungkin ada yang pengen fokus di kelas sama teman-teman dan nggak mau terlibat dengan organisasi dan sebagainya itu it's fine. Tapi terlepas dari itu ya kan harus cari peluang, cari cara sendiri buat improve diri kalian masing-masing kan. Nggak cuma kayak di kelas yang kayak gini ya itu nggak baik juga. Jadi tetap pengembangan diri ke depan. Oke, saya nyari pertanyaan lagi nih. Setelah dari SMK tuh goalnya kalian tuh mau kemana? Kalau di SMK itu kan yang perlu tahu adalah ada 3 goalnya kita. Satu adalah berperan sebagai wirausahawan sukses itu goal salah satu goalnya kita juga. Terus kerja ada juga yang kuliah. Nah menurut kalian masing-masing gimana? Pendapat kalian setelah SMK tuh pengen kemana? Dari Maya dulu ya. Pengen kuliah di apa ya di kafe. Oh apa? Di kafe. Di kafe apa ya? Kayak kampus gitu? Iya kayak kita gambar-gambar gini-gini nanti jadi seniman. Oh lebih ke situ. Berarti besok
ada ini kayak seni budaya kayak besok bisa belajar sama Pak Agus tuh kayak gambar-gambar juga abstrak terus juga bikin topeng-topeng gitu besok coba diasah keseniannya di situ ya berarti kuliah nih si Emma ya pengennya. Iya. Hanifah agak yang keras sih pohon jangan terlalu sepaneng ya itu udah gimana caranya biar cair ya yuk. Kalau saya sih mau lanjut kerja karena biar dapat cuan. Oke cuan atau yakin gak nikah dulu kan biasanya? Enggak. Oh enggak, oke. Azam deh, Azam. Saya sih habis lulus ya ingin kerja. Ya kerja. Oke. Pokoknya cuan oke. Cocok kan. Oke, Denar. Yang agak panjang Nar, jawabannya Nar. Pengennya habis lulus langsung kerja, Pak. Oke, kerja juga. Iya. Enggak pengen wirausaha. Kan bisa wirausaha juga. Enggak berminat. Lulus terus kalau bisa bikin usaha kecil-kecilan, Contoh gambaran usaha yang dipengenin apa? Bengkel. ya. Oh, kamu masuk TPM bengkel? Apa? Kok kamu masuk TPM bengkel? Pengennya bengkel tapi masuk TPM? Bisa, Pak. Oh bisa, oke. Optimis soalnya, bener. Oke. Oke, boleh. Terus nek saya minta kalian buat ngerating seberapa percaya diri kalian saat ini tuh 1 sampai 10 berapa? Dari Maya dulu deh. Ini maksudnya nanti ya ini kan harapannya ini kan sebagai awal ya. Maksudnya nanti kalian bisa nilai diri kalian dulu dari awal. Nantinya udah mungkin ada podcast pas kelulusan mungkin nanti kita panggil lagi nggak tahu kayak kita tanya seberapa percaya diri kalian lagi suatu saat mungkin ada berbeda. Nah, sekarang berapa persen? Saya 1 sampai 10 deh. Berapa? 5. Kenapa kok kecil banget? Ya karena belum maksimal. Belum maksimal, oke. Tapi kenapa 5? Maksudnya kan mungkin belum maksimal kan ya bisa 9, 8, 7. Nggak apa-apa, pengen aja. Pengen aja 5, oke. Boleh. Yuk Hanifah, seberapa keren Hanifah ini? 10/10. Wah, tepuk tangan buat Hanifah. Kenapa nih? Kenapa 10/10? Apa yang bikin Hanifah tuh percaya diri? Karena Enggak apa, santai aja. Misal ini kenapa percaya diri atau apa itu mungkin kenapa? Enggak bisa kata-katanya. Ya udah. Kenapa 10/10 deh? karena sekolah ini Oh, cut, oke, cut. Biar Azam deh kan seberapa keren Azam sekarang ini kan 1 sampai 10 deh, Azam. 5 Pak. 5. Kenapa 5? Pasti marah nyamain Maya ya? Enggak. Biar jodoh ya? Enggak ada. Enggak bisa rating. Bisa naik bisa turun. Oke. Tengah-tengah aja. Netral. Oh, ambil netral. Jangan ikutan ya, coba Danar. Jangan ikutan. Berapa Nar? Seberapa keren sekarang? 4, Pak. Wah, malah turun nih. Kok 4 ya? Kenapa? Ya belum maksimal, Pak. Emang kemarin di SMP tuh nggak ikut organisasi apa belum? Atau cuma di kelas doang? Ya sukanya di kelas doang. Di kelas doang. Sebenarnya nek kayak si Hanifah tadi itu sebenarnya nggak ada salahnya juga. 10/10 itu bukan hal yang patut diejek tuh enggak. Jadi itu kepercayaan diri. Jadi misal sekarang ini ya nek saya tanya tetap 10/10. Maksudnya bukan berarti saya sombong gimana, tapi kayak kita tuh misal kita mau bikin orang lain percaya sama kita kan, ya seenggaknya kita udah percaya sama diri sendiri dulu. Jadi mungkin jawabannya Hanifah itu mungkin bisa kayak gitu. Mungkin yang lain yang 5 tuh mungkin bisa diimprove nanti ke depannya. Ya sekarang mungkin ya karena mungkin masih mencari-cari ya kayak mau ke depannya mau gimana. Terus peluangnya atau pengembangan dirinya itu karena mungkin belum tahu sekarang ya. Jadi mungkin ke depannya mungkin bisa di-push lagi. Oke, terakhir deh. Sebelum tutup ini saya juga udah bingung ini nggak ada pertanyaan lagi. Terlalu singkat ini. Biasanya saya podcast tuh 1 jaman, tapi kayak ini nggak nyampe jadi ya punten. Oke, ke depan. Kira-kira apa yang bisa kalian sumbangkan untuk sekolah ini? Menurut kalian apa? Maksudnya kalian punya value apa itu yang kalian pikir bisa nanti berguna buat SMK Negeri 1 Lipar? Apa ada nggak? Maya dulu deh. Diada-adain mau ini nggak ada. Ya Maya. Percaya diri aja dong. Prestasi tapi nggak tahu prestasinya apa. Ya kira-kira dia nek nggak usah realistis dulu, pokoknya sekarang agak mengandeng-andeng apa pengennya prestasi di bidang apa deh. Nek pengen nyumbang prestasi itu pengen
siapa tahu nanti ada bapak ibu guru yang lihat kayak kemarin ada yang tertarik di bidang seni terus kayak notis Maya kan diajak buat collab atau gimana gitu. Apa? Ya di bidang seni Pengennya di bidang seni Iya. ya sih. Oke. Bisa gambar berarti Maya? bisa. Bisa. Gambar sketch or vektor atau apa? Tergantung sih, tergantung apa namanya? Ya yang diminati. Oke. Namanya sketch bisa sketch. Bisa. Ya Hanifah, kira-kira bisa kontribusi buat sekolah apa nek dari Hanifah tuh bisa kontribusi buat sekolah kira-kira apa? Kontribusi itu apa ya bahasanya? Ini saya tuh kayak bisa nyumbangin ke sekolah apa gitu. Misalnya pengen berkontribusi Mungkin apa? buat nyumbangin buku biar lebih banyak lagi. Oh, maksud saya bukan gitu, maksudnya apa? Misalnya kamu punya value apa, misalnya bisa berkembang di bidang akuntansi, siapa tahu nanti saya jadi orang sukses kayak mengharumkan nama SMK itu mungkin yang lebih situ apa? Oke, apa? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Mungkin pengen bangun usaha ya, terus nanti ke depannya bisa dibantu sama SMK gitu atau mau langsung kerja aja. Iya mau langsung kerja. Yes, semoga harapan nanti kerja langsung sukses gitu ya. Iya. Oke, ya sama yuk. Saya sih pengennya Ya enggak bang, ngandai-andai dulu, nggak usah realistis dulu. Maksudnya kita masih lumrah nih mau ngandai apa aja kayak buat. ya berperan sekolah itu apa? Oke, apa? Maksudnya saya tanya. Iya, ya kayak gitu. Saya lupa. Kan siapa tahu kan kamu di TKR tuh. Kan di TKR tuh lagi gencar-gencarnya motor listrik. Nah, kalian notice. Jadi kayak mereka tuh mau ngembangin motor listrik biar notice, dan mungkin yang belum tahu juga motor listriknya TKR tuh kemarin udah sempat kita presentasi ke Pak Gubernur dan itu responnya baik. Maksudnya nanti kedepannya itu ada kerjasama juga antara sini. Mungkin nanti kedepannya bisa join di situ. Jadi mungkin Bisa. pokoknya Insya lebih Allah. aktif aja Insya kan. Allah aja. Kan siapa tahu karena kamu aktif kayak ada peluang kan nanti kamu diajak buat kayak ngerangkainya itu. Soalnya kalau yang saya tahu itu yang diajak ngerangkai itu biasanya orang-orang yang aktif. Dan pasti tiap angkatan ada. Jadi kayak itu pembaruan, nggak cuma satu orang terus di ini tuh enggak. Bismillah Pak. Bisa. Insya Allah Oke. juga bisa. Oke. Ya ingin aja sih. Ya ingin kayak bisa mencoba hal baru, mungkin bisa menciptakan hal yang lebih keren lagi. Oke. Apa? Oke. Ya, masih belum kelihatan lah di sosial media. Ya mungkin karena masih baru lah ya. Iya. Ya Nar. Yang pede Nar, Apa ini Pak? oh, kira-kira pengen berkontribusi apa di sekolah ini? Apa? Mungkin turnamen volley terus join kayak nanti siapa tahu bisa ya kayak gitu. Pengennya gitu Pak. Oke. Udah pengennya itu. Udah. Banyak ya lomba tuh di sekolah ini kayak tiap individu ada lomba. Kayak kemarin tuh yang tadi pagi yang menang waktu lari tuh mereka tuh berdua tuh satu paket. Pasti mereka tuh dapat sesuatu dari ya tiap lomba tuh mereka sering banget. Namanya Rita sama Adil itu. Dia tuh emang atlet yang papan atas di sini lagi naik daun nanti, jadi tiap ada event lomba tuh mereka pasti ya juara 1-2, terus kemarin juga 5-7 gitu mereka diantara itu, jadi pasti mereka tuh sering ini. Oh ya sama kemarin kan nek di kita kan prestasinya tuh juga sebenarnya banyak ya, mungkin teman-teman yang lain di rumah juga belum pada tahu. Kita tuh kan juara LSPG Gunung gitu kan, juara satu, yang cewek satu, yang cowok juga satu. Jadi mungkin nanti yang ini tertarik join juga. Mungkin dari gak cuma futsal ya, tapi mungkin ada join yang volley atau mungkin di seni atau yang bidang akuntansi kan ada. Jadi mungkin kayak Hanifah kelas itu ada namanya LKS. LKS itu lomba kompetisi siswa. Jadi itu per tahun. Kayak nanti nih ikut tuh biasanya ada cuannya loh. Jadi gede juga. Maksudnya besok tertarik kan siapa tahu pastinya di situ mungkin bisa. Nanti ke depannya bisa dipakai buat pengalaman mungkin di dunia kerja gitu. Oke, saya udah kehabisan kata-kata ini. Penutup deh, ini beneran terakhir. Pesan buat teman-teman yang di rumah, mungkin mau ngasih pesan apa gitu nggak? Mungkin halo Bapak Ibu saya masuk YouTube dan sebagainya, mungkin boleh? Nggak
Enggak ada. Berarti top aja nih. Saya sih apa? Nggak mungkin nonton. Meremehkan. Saya ngasih penutup akhir aja sih. Pokoknya terutama saya kan ngeliat kan dulu saya kan dari Gunung Kidul juga. Maksudnya kan Gunung Kidul kan kayak kaos-kaos yang sering dipakai sama orang itu kan north pelosok utara. Itu nek kalian notice kan sebenarnya ya karena kepercayaan diri kita aja, maksudnya walaupun ntar dari pelosok tapi sebenarnya itu peluang kita tuh sama kayak di tempat lain. Contoh misalnya kayak ada alumni yang sukses di luar sana, misalnya ada yang gamers juga, ada yang kan mereka juga dari pelosok tapi mereka tuh bisa buktiin kayak mereka tuh bisa jadi seseorang nanti ketika udah lulus. Kayak saya juga sebagai orang yang udah melihat sendiri bahwa peluangnya kita itu pokoknya sama, bukan karena kita di pelosok terus kita pantas berkecil hati, itu enggak, tapi kita tuh harus melihatnya itu dari perspektif yang luas. Maksudnya di luar sana tuh orang lahir dunia ini tuh kayak mereka kita sama-sama lahir, dan walaupun kita ada yang dari golongan tertentu, misalnya dari budaya yang beda dan sebagainya, tapi kita tuh punya yang peluangnya sama. Dan jangan pernah negate itu apa ya bahasa Indonesia ya? Negate. Jangan pernah nganggep sesepele itu peluangnya kalian tuh bisa ambil peluang mana aja yang mungkin terbuka buat kalian, dan rasa itu tuh pas, karena nanti ke depan juga kita tuh bisa sukses tuh ya asalnya dari peluang. Contoh misalnya kita kerja terus kita dapat kerja yang mapan kan karena ada yang ngasih peluang juga tuh. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti improve di situ. Oke, mungkin itu aja karena nggak ada yang bisa dikulik-kulik sih dari ini. Tapi intinya MPLS kemarin asik lah ya. Terus teman-teman OSIS-nya juga mereka udah kerja keras buat mempersiapkan MPLS itu juga, Bapak Ibu guru juga. Dan pokoknya selamat kalian udah join ke SMK. Mungkin ucapan selamat ini berlaku buat yang di rumah juga yang nonton. Maksudnya selamat join ke SMK. Nanti kita pokoknya kedepannya kita sama-sama berjuang bareng untuk mengharumkan nama SMK. Selamat, semoga nanti kalian lulusnya itu komplit sama kayak waktu kalian join ke sini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekian dulu mungkin podcast pada sore hari ini. Jadi intinya yang bisa kita simpulkan adalah MPLS kali ini tuh asik menurut mereka ya. Jadi semoga nanti di tahun-tahun berikutnya tuh bisa diimprove lagi kegiatan MPLS itu lebih matang lagi. MPLS itu lebih improve, maksudnya nggak cuma kegiatannya mungkin gitu-gitu aja, tapi mungkin kita bisa outbound tahun depan. Nanti mungkin yang mau join OSIS bisa ngagedain itu. Selamat bergabung ke SMK. Nanti kita tunggu cerita suksesnya. Yuk, tepuk tangan buat kita dulu sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat. Oke, tenang. Udah dekat. Agak ini ya, susah ya. Biasanya tuh soalnya saya podcastnya sama siswa sama guru toh, jadi kayak pembicaraan itu nggak ada habis-habisnya. Kayak terus sekarang sama siswa tuh harus ngulik-ngulik, aduh susah banget ya.